Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Kris, terima kasih kepada pimpinan GBI, panitia, dan Bapak Ibu hamba Tuhan, rekan-rekan sepelayanan. Saya berterima kasih diizinkan untuk belajar bersama dengan saudara semua. Saya tidak akan menyia-nyiakan, kalau ada kesempatan belajar, saya ambil kesempatan untuk belajar. Nah, saya akan memakai slide. Kira-kira ada 30 slide yang saya akan tampilkan. Slide itu dari berbagai penelitian PRC dan studi yang lain. Saya harap bisa ada interaksi setelah slide walaupun waktunya memang sempit. Jadi izinkan saya berbagi apa yang sangat penting buat hidup saya. Berapa waktu yang lalu saya diminta pimpin webinar dengan topik disciple or die, artinya memuridkan atau mati. Tidak jauh beda dengan tadi perumpamaan dari Pak Rubin, Pak Gilbert bahwa pemuritan itu jantungnya berhenti, orangnya mati. Ya, jadi disciple or die. Kalau kita tidak memuridkan ya mati pelan-pelan. Ya. Baik, saya akan mulai dengan slide saya. Jadi topiknya saya samakan dengan seperti yang dimintakan kepada saya, I will build my church. Saya kasih heading bawahnya, subheading, The Unstoppable Movement of Discipling Communities. Nah, saya senang dengan kegerakan Komsel karena bentuknya community. Saya percaya bahwa discipleship itu selalu bentuknya communities. Tidak bisa hanya belajar dari buku seorang diri, tidak bisa. Perlu communities. Nah, di dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan akan membangun gerejanya, bahkan pintu alam maut pun tidak bisa menghambat gereja. Artinya gereja adalah pihak yang agresif, yang bergerak, suatu movement, bukan organisasi yang statis. Bahkan pintu alam maut, pintu yang paling akhir pun tidak mampu menghambat kegerakan gereja. Jadi unstoppable, sesuatu gerakan yang tidak bisa di-stop oleh apapun juga. Kegerakan apa? Kegerakan komunitas yang memuridkan. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin mengundang atas nama PRC, kalau Bapak Ibu belum mendaftar, ini acara besok, ada Pak Rubin Adi juga di sana, dan lusa, ya, membahas temuan dari penelitian PRC tentang pertumbuhan gereja. Menurut saya penting sekali. Beberapa slide saya akan tampilkan hari ini, tetapi bukunya akan diluncurkan besok dan lusa. Menurut saya datanya sangat penting sekali kalau kita ingin gereja kita bertumbuh. Itu saja. Jadi saya undang atas nama PRC Bapak Ibu semua untuk bisa mengikuti webinar ini secara gratis, secara free, sambil belajar dari beberapa presenter yang ada ini. Nah, Eklesia atau gereja is the hope of the world. Eklesia adalah pengharapan dari dunia ini. Saya percaya the church is God's plan A. Gereja adalah rencana utamanya Tuhan. And there is no plan B. Tidak ada plan B. Tuhan punya rencana, punya plan, punya cetak biru adalah bahwa gereja yang akan mentransformasi dunia. Gereja yang akan menyelamatkan dunia. Gereja yang akan menyelesaikan persoalan di dunia. Itu plan A-nya God dan Tuhan tidak ada plan B. That's only plan A. Walaupun kita lihat bahwa kadang-kadang gereja sulit, kita sebagai orang Kristen sulit dibentuk, tapi Tuhan sabar sampai rencananya tercapai. Dia tidak berpindah rencana memakai malaikatnya untuk memuridkan dunia atau memakai hal-hal lain, tapi dia tetap pada rencana pertama, gereja itu God's plan A, dan tidak ada plan B. Seorang profesor yang sangat terkenal di Harvard, Michael Porter,
Dia berkata, if the church cannot solve the problem of the world, no one else can. Kalau gereja tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia, baik itu pandemik, baik itu kelaparan, baik itu perang, baik itu kemiskinan, tidak ada yang lain yang bisa menyelesaikan. Tidak ada organisasi yang setua gereja yang punya pengalaman sebanyak gereja, yang cabangnya sebanyak gereja di dunia ini tidak ada. Yang punya kekuasaan surga yang demikian besarnya, hanya gereja yang tidak bisa dihambat. Yang ketiga, God only have one plan, that's the church. Tuhan hanya punya satu rencana untuk menyelamatkan dunia ini, yaitu melalui gerejanya. Ya. Dan saya juga percaya satu-satunya strategi yang Tuhan berikan pada gerejanya adalah memuridkan, discipling. Dia tidak ada, Alkitab berkata, muridkanlah dan entaskanlah orang miskin, tidak ada. Karena dengan kita memuridkan, pada saat yang sama, kita akan mengurangi kemiskinan. Kalau kita makin serupa dengan Yesus, maka akan makin banyak perdamaian, makin banyak generosity, dan segala macam. Jadi, Tuhan hanya berikan satu strategi utama pada gereja, yaitu discipling. Nah, saya mau bangun konteksnya dulu. Sebelum saya bicara soal amanat agung, yang adalah landasan kita memuridkan. Konteksnya saya ambil di Kisah Rasul pasal 1, ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan di ayat yang ketiga, selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus mengerjakan dua hal. Satu adalah dia menampakkan diri ya, kepada banyak orang untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Yang kedua dikatakan selama 40 hari itu dia bicara soal kerajaan Allah, tentang pemerintahan Tuhan. Nah, kemudian setelah 39 hari berbicara tentang kerajaan Allah, di Kisah 1 ayat 4, murid-muridnya bertanya, kapan ini akan terjadi? Kapan kerajaan Israel akan dipulihkan lagi? Disitulah kemudian Tuhan Yesus berkata tentang amanat agung. It's not up to me, but it's up to you. Bukan, Yesus tidak langsung menjawab, tapi dia berkata, kalau kamu ingin lihat kerajaan Allah dipulihkan, muridkanlah. Kira-kira bahasa sehariannya seperti itu. Jadi ada 3 proyek terakhir yang dikerjakan Tuhan Yesus masa 40 hari sebelum dia naik ke surga. Yang pertama, saya ulangi lagi, dia membuktikan bahwa dia itu hidup. Kebangkitan Yesus itu yang memisahkan kita dari semua agama dan kepercayaan yang lain. Paulus berkata kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka semua yang kita kerjakan, baik itu apapun juga, pelayanan apapun juga, ya, tidak ada gunanya, semuanya sia-sia. Differentiating factor, ya, landasan aset kita adalah bahwa Yesus bangkit. Tidak ada gerakan lain yang di mana pemimpin agamanya, pemimpinnya hidup sampai sekarang. Hanya Yesus saja. Yang kedua, selama 40 hari, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah goalnya, pemulihan kerajaan Allah, pemerintahan Tuhan Yesus itu visinya. Jadi landasannya Yesus bangkit, Yesus hidup. Tujuan gereja adalah memulihkan kerajaan Allah. Itu goalnya. Itu tujuannya, itu visinya. Strateginya apa? Dari poin A, landasan, ke poin B, vision. Strateginya satu-satunya adalah pemuridan. Yang disampaikan di ayat pasal 1, ayat yang ke-8. Dan kemudian diperjelas lagi oleh Matius 28, 19, dan 20. Nah, kalau laporannya keempat Injil dan Kisah Rasul benar, maka kalimat terakhir yang diucapkan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga adalah amanat agung. Ada 4 kata kerja dalam kalimat terakhir Tuhan Yesus. Ya. Nah,
Kalau saudara punya kesempatan menyampaikan kata-kata terakhir pada orang-orang di sekitarmu, orang yang kau kasihi, tentu saudara milih kata yang paling penting, yang paling akan menolong mereka, memberkati mereka, membuat mereka bisa menang sampai akhir. Yesus pun kata terakhirnya dia pilih dengan baik, yaitu amanat agung di dalam Matius 28, 19, 20. Ada 4 kata kerja. Kata kerja pertama itu pergi, kedua itu muridkan, ketiga baptiskan, keempat ajarkan. Tapi dari 4 kata kerja ini, 3 diantaranya adalah kata kerja participle. 1 adalah kata kerja imperatif. Muridkan itu kata kerja imperatif dan hanya muncul di sini. Yang merupakan inti daripada amanat agung adalah kata kerja imperatif. 3 kata kerja yang lain secara grammar menjelaskan kata pemuritan. Ya, jadi bukan sendiri-sendiri, bukan ada 4 perintah, bukan. Hanya 1 kata kerja imperatif di dalam Matius 28, 19, yaitu muridkanlah. 3 kata kerja lain, pergi, membaptis, mengajar, itu kata kerja participle yang menjelaskan kata kerja utama. Jadi membacanya amanat agung harusnya begini. Karena ini participle, jadi bukan pergilah, tapi harusnya sementara engkau pergi. Saya ambil ini dari terjemahan MILT, terjemahan Indonesia, ada sekitar 7 atau berapa. Ini yang paling dekat dengan grammar aslinya. Ya, sementara atau kapanpun engkau pergi, muridkanlah semua orang. Jadi bukan pergi ke tempat lain, busy dan segala, tapi harusnya adalah sementara engkau pergi atau dengan engkau pergi, kapanpun engkau pergi, muridkan. Jangan pergi tanpa memuridkan orang. Mau ke kantor, mau ke sekolah, mau kemanapun muridkan orang. Yang kedua, sementara engkau membaptis orang, jadikanlah mereka muridku. Jangan hanya membaptis. Ya. Membaptis bagus dan harus, tapi jangan berhenti di baptisan. Semua yang dibaptis harus dimuridkan. Sementara engkau mengajar, kalau saudara guru sekolah minggu dan segala macam, jangan hanya mengajar, jangan hanya merubah cara berpikir, tapi muridkanlah. Jadikan semua orang muridku. Jadi core daripada amanat agung adalah memuridkan. Ya. Sementara engkau pergi, dengan engkau pergi, kemanapun engkau pergi, muridkan. Jangan tidak memuridkan. Sementara engkau membaptis, jangan tidak memuridkan. Muridkan semua yang dibaptis. Sementara engkau mengajar, jangan hanya mengajar. Jangan hanya dikotbahin, muridkan semua orang. Jadikan mereka semua muridku. Itu cara saya membaca Matius 28 sesuai dengan gramatikal yang ada. Nah ini saya urai sedikit. Ya. Bagaimana saya membaca amanat agung. Jadi kata pergilah, ya. Kalau saya membacanya karena ini participle, harusnya bukan pergilah, tetapi sementara engkau pergi. Atau kapanpun, atau kemanapun engkau pergi, selalu harus memuridkan. Ya, jangan hanya pergi, tapi tidak memuridkan. Kemanapun engkau pergi, muridkanlah. Baptison tes itu juga participle. Jadi bukan sekedar baptiskan semua orang, tapi sementara engkau membaptiskan orang, ya, muridkanlah mereka. Jangan hanya dibaptiskan. Nah, seringkali kita ini mengukur sesuatu yang salah. Banyak lembaga misi hanya ngukurnya berapa banyak misionari yang diutus pergi. Pergi saja itu belum amanat agung. Memuridkan adalah amanat agung. Banyak gereja ngukur berapa banyak baptisan tiap tahun. It's good. Ya, tapi baptisan alone itu belum amanat agung. Memuridkan itu amanat agung. Jadi kalau ngukur hanya baptisannya, belum sampai ke intinya amanat agung. Semua yang dibaptis perlu dimuridkan. Ajarkanlah mereka, yang guru, yang ngajar lewat mimbar, harusnya bacanya sementara, karena ini participle juga, tidak kontes. Sementara engkau mengajar, muridkanlah mereka. Artinya, biar terjadi transformasi dalam hidup mereka. Nah, kata imperatif verb
ya, kata kerja imperatif satu-satunya adalah matetheusate, kata bahasa Yunani yang artinya muridkanlah. Nah, ini kesulitan kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, ya. Dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan menjadikan murid, making disciple atau disciple making. Nah, dalam bahasa Yunani, kalau saudara lihat itu satu kata, verb itu memuridkan, seperti kata kita memuridkan, bukan menjadikan murid. Kalau kita terjemahkan dari bahasa Inggris menjadikan murid sesuai dengan tata bahasa kita, ya, maka menjadikan itu jadi kata predikatnya, verbnya. Murid jadi objeknya, ya, atau keterangannya. Padahal itu bukan seperti bahasa aslinya. Jadi kalau kita ngomong dengan orang-orang yang berbahasa Inggris, mereka fokusnya kepada kita menjadikan apa. Jadi fokusnya kepada definisi muridnya. Sedangkan kalau kita membaca dengan diskusi dengan orang-orang dari Timur, kita fokusnya kepada verbnya, memuridkannya, ketaatannya, memuridkan orang lain dulu. Ya, kita bisa menabur, orang lain menyiangi, Tuhanlah yang menumbuhkan. Jadi seringkali kita salah, karena kita banyak di Amerika, di mana yang salah baca amanat agung ini seakan-akan mereka menjadikan, kayak di pabrik buat murid-murid begitu. Padahal yang buat murid Tuhan, kita memuridkan. Ya. Nah, ada satu kata lagi yang cukup penting di dalam amanat agung adalah panta ta ethne, artinya semua bangsa atau semua orang. Nah, dalam penelitian yang saya ikuti sebelumnya, bahkan dalam penelitian BRC tahun lalu, waktu kita tanya semua orang Kristen yang memuridkan, 90% dari mereka hanya memuridkan orang dalam gedung gereja, orang Kristen saja. Kalau amanat agung dimaksudkan hanya untuk memuridkan orang Kristen saja, maka harusnya bunyinya pergilah ke semua gereja dan muridkanlah mereka. Tapi amanat agung kita bunyinya muridkanlah semua orang. Semua orang adalah semua orang. Semua umur, ya, dimanapun mereka berada, itu semua orang. Audiens daripada amanat agung menurut saya adalah justru mereka yang masih di luar gereja sana. Ya, untuk bisa masuk dalam konsep pemuritan. Salah satu bentuk pemuritan yang mencoba mengerjakan ini dulu muncul di Inggris namanya Alpha Course, di mana memuridkan campur antara orang di gereja dan orang yang di luar gereja, supaya orang-orang yang jauh dari Tuhan juga ikut dimuridkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi ada 90% hanya yang hanya domesticated, pemuritan yang harusnya jadi terang di dunia, kita simpen dalam gedung gereja. Hanya 10% dari orang Kristen di Indonesia yang memuridkan orang di luar gereja. Nah, kalau kemudian dari cara saya membaca tadi, saya kemudian mendefinisikan, definisinya bagaimana. Holistic disciple making adalah a journey, a holistic journey of leading others who are far from God, bringing them closer to God, help them to experience God by welcoming Christ into their lives, and support them to move toward becoming like Christ. Nah, bahasa Indonesianya gimana? Jadi definisi yang saya ambil dari grammatical analysis tadi, jangan pernah jalan sendiri. Karena pemuritan adalah memimpin orang lain. Amanat agung bukan optional. Kalau sudah suka, saudara kerjakan, tidak suka, Anda kerjakan. Semua yang Tuhan minta dari kita pasti untuk kebaikan kita. Kalau dia minta kita mengampuni orang, itu untuk kebaikan kita juga. Dia minta kita memuridkan orang untuk kebaikan kita juga. Nanti saya jelaskan. Jadi amanat agung adalah mimpin orang lain. Matius 4:19, 1 Korintus 11 ayat 1, Yesus bilang pada murid-murid awalnya, ikutlah aku. Ikutlah teladanku, kata Paulus di 1 Korintus 11. Jadi mimpin orang lain dengan peneladanan. Dalam suatu proses perjalanan kehidupan yang holistik. Menuntun mereka yang jauh dari Tuhan, agar mendekat kepada Tuhan,
dan mengalami karya penebusan Yesus seperti Yohanes 1 ayat 12. Serta terus bertumbuh hingga mencapai keserupaan dengan Kristus. Efesus 4:13. Jadi pemuridan itu adalah proses perjalanan memimpin orang lain. Orang lain itu siapa? Bisa istri, bisa anak, bisa anaknya tetangga, bisa teman-teman kerja, siapapun, pimpin orang. Jangan pernah berjalan sendiri. Karena dikatakan tadi, sementara engkau pergi, kapanpun engkau pergi, kemanapun engkau pergi, baik di tengah keluarga, di kantor, di sekolah, muridkanlah, mimpin orang lain, proses perjalanan kehidupan, menuntun mereka yang jauh dari Tuhan, didekatkan pada Tuhan, sampai terima Tuhan, bertobat, dan terus bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ini jebakan-jebakan pemuridan, beberapa, enggak semua. Seringkali kita terjebak pada program. Saya kira perlu ada program, ya. Saya kira apa yang disiapkan oleh Pak Togi bagus sekali dengan buku panduan pemuridan, komsel luar biasa. Tapi jangan sampai kita terjebak kepada program, karena bertumbuh ke arah Kristus itu sebuah perjalanan bersama. Yang kedua, seringkali kita fokus kepada membangun diri sendiri. Saya mau jadi murid Kristus. Padahal yang difokuskan di Matius 28, kamu harus menolong orang lain jadi murid Kristus yang lebih baik. Ya, kita terjebak fokusnya ke diri sendiri. Yang ketiga, seringkali kita fokusnya hanya kognitif. Ya, hanya pengetahuan di kepala. Bahas kurikulum A, buku B, dan segala macam. Padahal yang dimaksudkan Tuhan Yesus perubahan hidup keseluruhan, behavior, habit, dan segala macam. Yang berikutnya, seringkali banyak kelompok pemuridan hanya fokus pada kurikulum, tapi mengabaikan peneladanan. Kurikulum penting, peneladanan juga sangat penting. Yang berikutnya, seringkali yang saya lihat tadi penelitian kita mengatakan 90% pemuridan terjadi di antara warga gereja saja. Padahal Amanat Agung mengatakan jadikan semua orang muridku. Dan yang berikutnya saya tadi sangat ter-encourage dengan apa yang Pak Rubin katakan, banyak gereja hanya memuridkan orang dewasa. Sedangkan Yesus tidak mendefinisikan bahwa pemuridan hanya untuk orang dewasa, tapi untuk semua umur. Nanti akan saya tunjukkan bahwa kaum muda, anak-anak akan bertumbuh kalau mereka terlibat dalam pemuridan. Ini hasil penelitian BRC. Kita tanya pendeta dan anggota gereja, ada sekitar 6.000 orang responden. Kalau tidak salah lebih dari 50 denominasi di Indonesia, dari mulai yang mainstream, yang Pantekosta, karismatik, yang Injili. Pendeta kalau ditanya, kapan terakhir Amanat Agung dikhotbahkan di gereja? Ada sekitar 60% yang mengatakan sebulan terakhir ini, bulan lalu. Katanya. Dalam sebulan yang lalu ini kita ngomong soal Amanat Agung. Tapi waktu kita tanya jemaatnya, jemaat yang bilang bahwa bulan lalu ada khotbah Amanat Agung hanya sekitar 37%. Jadi ada gap di sini tentang pemahaman. Bisa saja pendetanya khotbah, tapi jemaatnya tertidur atau jemaatnya tidak paham, atau mungkin temanya lain tapi nyinggung sehingga jemaatnya tidak langsung mengatakan ini khotbah tentang Amanat Agung. Tapi ada gap di sini yang perlu dijembatani, dan mungkin buku yang mau diluncurkan hari ini bisa menolong menjembatani pemahaman tentang Amanat Agung. Tujuan daripada pertanyaan ini adalah, kalau ini begitu penting buat Tuhan Yesus, ini adalah kalimat terakhir yang dia sampaikan pada muridnya sebelum naik ke surga, harusnya juga penting buat gereja. Nah, kita bandingkan penelitian kita tahun lalu antara Indonesia dengan Amerika. Kita pakai pertanyaan yang sama persis dengan Barna di Amerika. Kita dapati kalau di Amerika sekitar 20% orang Kristen
memuridkan atau terlibat pemuritan, Ya. Di Indonesia 40%, 2 kali lipatnya. Ya. Jadi dibanding Amerika, sesungguhnya kita lebih baik dalam prosentasi orang yang terlibat pemuritan. Dalam banyak hal lain juga lebih baik. Besok akan diluncurkan buku yang kedua. Menarik sekali kalau di Amerika sekarang ini, mungkin hanya sekitar 40% gereja yang bertumbuh. Yang 60 lain tidak bertumbuh atau berkurang. Di Indonesia kebalik. Yang 60% bertumbuh. Yang 40% statis atau berkurang. Ya, jadi dalam banyak hal, kerohanian di Indonesia, Kristen di Indonesia, jauh lebih baik daripada di Amerika. Ini juga kita tanyakan dalam penelitian kita tahun yang lalu, akhir tahun lalu, kenapa ada banyak 60% di Indonesia ini tidak memuridkan, tidak terlibat pemuritan. Alasannya kenapa? Ada 61% atau hampir 2/3 mengatakan merasa tidak mampu, tidak punya kompetensi, merasa tidak layak. Ya. Ada 22 yang mengatakan persepsinya adalah pemuritan itu tugas pendeta, bukan tugas jemaat, dan lain-lain. Nah, kalau kita mau bagi lagi persepsi pendeta dengan jemaat, terjadi gap lagi. Jadi yang mengatakan bahwa jemaat tidak punya keahlian, tidak punya pengetahuan, tidak punya kompetensi, merasa tidak layak, menurut pendeta hanya 32%. Tapi ditanya jemaatnya sendiri, mereka ada 65% atau hampir 2/3 jemaat mengatakan kami tidak memuridkan karena tidak mampu, merasa tidak punya keahlian, tidak punya kompetensi, merasa tidak layak. Jadi hampir double gap-nya ini. Nah, kalau ini tidak dijembatani, maka strategi gereja akan berbeda. Gereja akan cuma menjelaskan bahwa, oh ini tugas kalian semua, jangan salah persepsi, 45%. Tapi kalau kita paham, pengakuan jemaat, mereka merasa tidak layak, tidak mampu, maka energi gereja, ya, maka muncul buku yang akan diluncurkan hari ini oleh Departemen Pemuritan Penginjilan, karena mungkin data seperti ini, jemaat 65% merasa kami perlu diperlengkapi. Kami merasa tidak layak, kami merasa tidak punya pengetahuan yang cukup, kompetensinya tidak ada. Jadi saya harap hari ini akan merubah sejarah, tidak hanya di GBI, tapi juga di semua gereja di Indonesia. Karena jeritan jemaat yang demikian rupa. Ya, kita mungkin khotbahkan berkali-kali amat agung di atas mimbar, tapi 65% atau 2 di antara 3 jemaat kita merasa kami tidak layak, kami tidak mampu, kami nggak bisa. Ya. Maka butuh bantuan, butuh dukungan, butuh training, butuh equipping, butuh tools, butuh alat, dan segala macam. Nah, kalau kita bagi per umur, ini lebih mengejutkan lagi. Semestinya anak muda umur 12-24 ini paling energetik, paling dinamis untuk memuridkan, untuk melayani, untuk merubah dunia. Ya. Tapi justru paling tinggi pengakuannya bahwa mereka merasa tidak mampu, tidak layak, tidak punya kompetensi. Ya. Yang nomor 2 paling tinggi umur 25-39. Jadi praktis usia-usia yang paling produktif antara 12 tahun sampai 39 tahun itu paling tidak terequip untuk memuridkan. Ini data di Indonesia tahun lalu, November tahun yang lalu. Ya, kalau yang di usia setelah itu 40 ke atas, ya kira-kira 50-50. Ya, 50% merasa mampu, 50% merasa tidak mampu. Tapi yang kelompok usia yang lebih dinamis, yang punya energi, yang mestinya bisa menjadi pendobrak-pendobrak, justru mengaku merasa kurang mampu. Ya, ini PR buat kita. Kita tanya kepada semua orang yang terlibat pemuritan, sesungguhnya berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk memuridkan dalam seminggu atau terlibat dalam pemuritan. Nah, ini agak menyedihkan juga di Indonesia, hanya 55% hanya sekitar di bawah 1 jam. Ya.
mungkin semacam program kilat 45 menit segala macam, saya tidak tahu. Tapi saya katakan tadi pemuritan bukan program, tapi satu journey, peneladanan dan segala macam. Ya, kalau digabungkan dengan yang 2-3 jam, di bawah 3 jam, maka 87%, 86% kira-kira tidak lebih dari 3 jam investasi dalam hal yang paling penting buat Tuhan Yesus. Dan harusnya paling penting buat gereja dan buat kita semua. Dalam hal ini saja Amerika lebih baik dari Indonesia karena mereka rata-rata spend antara 4-6 jam seminggu mereka yang memuridkan. Sedangkan kita cuma 1-3 jam. Ini data yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang dimuridkan dalam 12 bulan terakhir hanya 9,4 orang-orang yang non-Kristen. Yang lainnya kebanyakan orang dalam gedung gereja. Jadi saya ingin dorong supaya kita lebih jadi terang di dunia. Pemuritan perlu terjadi di mana-mana, kemanapun kita pergi. Ini data yang menurut saya sangat penting. Semua kita sebagai hamba Tuhan, pendeta, guru, orang tua, ya, pemimpin, kita ingin orang yang kita pimpin bertumbuh rohaninya. Kita invest macam-macam, mau KKR, mau perlengkapan ibadah, supaya apa? Supaya jemaat kita bertumbuh. Ya, kalau kita memimpin, kita ngajar, semua yang kita kerjakan ingin supaya jemaat kita bertumbuh. Nah, riset ini menunjukkan, kita tanya kepada semua orang yang memuridkan, bukan yang terlibat pemuritan, yang memuridkan. Semua yang terlibat memuridkan orang lain. Kita tanya apakah selama 12 bulan memuridkan orang lain, proses itu menolong pertumbuhan rohaninya atau tidak. 80,7% mengatakan sangat besar manfaatnya. Ini kalau teori sudah jauh melampaui ambang batas. 80% jemaat mengatakan dia bertumbuh dengan pesat luar biasa dengan memuridkan orang lain. Seringkali dalam pemuritan kita pikir yang bertumbuh yang dimuridkan. Tapi penelitian BRC mengatakan 80% yang memuridkan mengatakan proses menolong orang lain bertumbuh itu membuat saya bertumbuh dengan pesat luar biasa. Ya. Hanya 13,6 yang mengatakan dampaknya sedikit buat pertumbuhan saya, 3,6 mengatakan tidak berdampak, tapi 80%. Ini sudah, kalau resep sudah pasti manjurnya. 80% orang Kristen yang memuridkan mengatakan dengan saya menolong orang lain bertumbuh ke arah Yesus. Dengan saya membawa orang mendekat kepada Tuhan. Dengan saya memuridkan, rohani saya bertumbuh significantly, dengan luar biasa. 80%. Jadi menurut saya ini penemuan yang paling luar biasa dalam penelitian kita tahun lalu. Nah, ini penelitian yang besok akan diluncurkan dalam buku besok, Anda bisa beli bukunya. Ya, kita bagi gereja yang 10% lebih memuridkan dan kurang dari 10% memuridkan. Ada 38,5% gereja di Indonesia, respondennya sekitar 4.000 gereja. Ya. Ada 38,5% gereja yang mengatakan lebih dari 10% jemaatnya memuridkan. 61% tidak ada pemuritan atau kurang dari 10%. Itu data tidak jauh beda dengan penelitian tahun lalu. 40%, ini 38% gereja memuridkan lebih dari 10%. Nah, apa tadi sudah disinggung oleh Pak Rubin bahwa ternyata ada korelasi, kalau dulu orang bilang penginjilan itu untuk pertumbuhan anggota, pemuritan untuk pertumbuhan kualitas rohani. Nah, penelitian kita menunjukkan data yang agak berbeda, bahwa dengan pemuritan pun jemaat bisa bertumbuh. Jadi kalau kita fokus kepada pemuritan, ya, maka jemaat kita bertumbuh. 67% gereja-gereja yang lebih dari 10% jemaatnya terlibat pemuritan, itu adalah gereja yang bertumbuh selama 10 tahun terakhir. Data ini konsisten baik ke remaja, ke anak-anak. Pemuritan itu punya korelasi tinggi terhadap
pertumbuhan jemaat. Ini sekarang pertumbuhan jemaat remaja dan pemuda dengan mereka yang ikut pemuritan. Ya, anak-anak di bawah 18 tahun remaja ikut pemuritan. 67,7% ibadah remaja pemuda, di mana lebih dari 10% umatnya terlibat pemuritan adalah remaja pemuda yang bertumbuh. Nah, saudara tahu di Indonesia ini yang paling sedikit pertumbuhannya dibanding jemaat dewasa dan jemaat anak-anak adalah remaja dan pemuda. Ya, kalau jemaat remaja, jemaat anak-anak itu lebih dari 60% dari sekolah minggu kita bertumbuh selama 10 tahun terakhir. Kalau jemaat dewasa 58,5%, jemaat remaja pemuda itu kira-kira hanya sekitar 52 atau sekitar paro-paro begitu. Ya. Tapi di antara jemaat remaja pemuda yang lebih dari 10% memuridkan, itu 67,7% adalah jemaat yang bertumbuh. Nah, ini lebih menarik lagi, tapi saya tidak bisa jelaskan terlalu jauh. Kita bagi jemaat remaja pemuda dalam 3 kelompok. Yang kecil di bawah 50, yang sedang 51 sampai 100, yang besar di atas 100. Kemudian kita cross tabulasi dengan pemuritan. Yang memuridkan lebih dari 10%, kondisinya seperti apa dengan pertumbuhan. Dan kita temukan jemaat-jemaat yang sedang, 51 sampai 100 orang, ya, yang memuridkan, lebih dari 10% memuridkan, ternyata pertumbuhannya lebih hebat lagi, 80,9%, ya, jemaat sedang yang memuridkan adalah jemaat yang bertumbuh. Artinya 4 dari 5. Ini 2 kali lipat dibanding dengan sekedar jemaat remaja pada umumnya, yang sekitar ya 48 atau 52% tadi. Jadi kalau ingin tahu lebih jauh pembahasan soal ini ada di pasal 4 dari buku yang diluncurkan besok. Nah, ini soal jemaat anak atau sekolah minggu kita sering bilang. Ya, luar biasa kalau anak-anak terlibat dalam pemuritan, 3 dari 4 sekolah minggu itu bertumbuh kalau anaknya terlibat pemuritan. 74,3. 3/4 bertumbuh kalau terlibat pemuritan. Kalau tidak terlibat pemuritan atau rata-rata nasional, ya kalau pemuritannya tidak ada, maka jumlahnya akan sekedar 59% ya, yang bertumbuh. Yang tidak bertumbuh 40%. Ini beberapa slide penutup saya. Ini penelitiannya Barna tahun lalu juga. Perjalanan rohani pada masa remaja terbukti sangat penting. Dalam penelitian Barna, kalau ada remaja-remaja terlibat pemuritan, maka setelah dia menginjak dewasa, sekitar 75% akan terus aktif di gereja. Ya. Ini di Amerika dan di 25 negara lain. Jadi terbukti bahwa engage mereka dalam pemuritan lebih awal lebih baik. Yang kedua, generasi muda yang adalah harusnya paling dinamis, paling energized, tapi paling sedikit diperlengkapi dari data PRC tadi untuk menggenapkan amanat agung. Kalau kita mau menyelesaikan amanat agung pada generasi kita, maka harus ada banyak kerjaan dikerjakan untuk generasi muda kita. Yang tadi 70% merasa tidak mampu, tidak layak, tidak punya kompetensi. Ya, harus mulai investasi di sana. Nah, memang motivasi kita perlu diuji. Memang memuridkan itu akan menolong pertumbuhan gereja. Riset mengatakan begitu. Memang memuridkan akan menolong kerohanian seorang bertumbuh. 80% tadi mengatakan seperti itu. Tapi jangan sampai salah, motivasi kita harus tetap kasih Kristus. Seperti 2 di Korintus 5:14. Jadi kita harus bergerak, memuridkan orang, melatih orang, bukan sekedar karena angka-angka pertumbuhan, bukan sekedar karena ditugaskan Tuhan Yesus
obedience, tapi karena dorongan kasih Kristus. Saya berdoa supaya semua kita tidak menjadikan ini seperti law, Taurat, tetapi kasih Kristus yang menguasai kami. Dan kami menyadari bahwa satu orang mati, maka semua orang mati. Jadi harusnya kita berpikir memuridkan orang karena saya mengasihi dia, saya ingin berikan hidup saya supaya dia boleh dekat ke Tuhan dan menjadi serupa dengan Tuhan. Slide saya yang terakhir, orang tanya ke saya, orang Amerika, jadi karena dia mikirnya membuat murid itu seperti apa, kayak di pabrik, ya, buat baju itu seperti apa? Itu kerangka berpikir yang keliru menurut saya. Tetapi suatu saat ada anak saya remaja, dia berkata, "Dad, I think disciples of Christ are those who make disciples for Christ." Jadi Yesus berkata, "Engkau muridku kalau engkau mentaati aku, firmanku." Ya. Perintah terakhir Tuhan Yesus, perintah yang paling penting, yang sangat dekat di hati Tuhan untuk kebaikan kita adalah memuridkan. Nah, yang disebut murid Tuhan Yesus adalah orang yang memuridkan, artinya yang taat perintah Tuhan Yesus. Bukan sekedar orang yang menyelesaikan 5 buku, bukan sekedar orang yang hafal berapa ribu ayat, tetapi disciple of Christ, murid Kristus adalah mereka yang memuridkan orang lain bagi Kristus. Ya. Jadi standarnya murid Kristus adalah orang yang taat Yesus. Taat Yesus apa? Taat memuridkan orang lain. Kemanapun kau pergi, kapanpun engkau pergi, muridkanlah semua orang. Saya kembalikan ini kepada moderator. Haleluya, haleluya. Thank you Pak Bambang Budianto, penjelasan yang sungguh luar biasa, sangat memberkati. Saya percaya kami semua yang mengikuti webinar pada hari ini sangat diberkati sekali. Pak Bambang Budianto dengan sesi yang pertama ini, yaitu gambar besar pemuridan, discipleship big picture. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin bertanya bisa langsung saja menuliskan di chat ya. Nanti kami akan melihat, tentu tidak semua bisa kami tanyakan, tapi dalam waktu yang singkat ini kita akan melihat mana pertanyaan-pertanyaan yang akan menggugah pengertian kita mengenai discipleship. Nah, Pak Bambang Budianto, sangat menarik sekali tadi Bapak mulainya dari Matius 28, lalu 3 proyek terakhir daripada Tuhan Yesus, dan ada satu kata-kata yang sangat luar biasa. Bagi saya pribadi itu menjadi suatu sudut pandang yang luar biasa dari pemuridan, yaitu jangan pernah berjalan sendiri. Wow, itu adalah sesuatu yang sangat catchy dan sangat mengingatkan ya. We are disciples dengan S gitu ya. Kita nggak bisa sendiri dan kita harus memastikan ada lagi disciples di belakang kita. Ini luar biasa ya. Dan banyak sekali poin-poin yang membuka mata kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang bergerak di bidang pemuridan, kelompok sel, dan tentunya juga penginjilan dan lain-lain. Nah, Pak Bambang, ada pertanyaan pertama ini Pak Bambang ya. Memang tadi sudah dikatakan bahwa pemuridan itu bukanlah program, tetapi lebih fokus kepada proses, keteladanan dan yang lain-lain. Tetapi menurut Pak Bambang, apakah ada suatu parameter yang dapat digunakan sehingga kita bisa berkata bahwa pemuridannya itu berhasil? Atau setidaknya proses pemuridannya berjalan dengan efektif sehingga bisa dilanjutkan, atau gereja harus melakukan reevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pemuridannya. Jadi bicara mengenai parameter pemuridan. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Kris. Suaranya menurut saya, ya. Silakan. Oke. Jadi menurut saya tidak akan mengatakan bahwa pemuridan bukan program, tapi bukan hanya program, melainkan suatu perjalanan. Kalau kita hanya bersandar pada program, itu seakan-akan ada awalnya, ada akhirnya. Padahal pemuridan adalah perjalanan menuju keserupaan dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau program itu lebih gampang diukur tentu, karena itu seperti kalau kita moto sesuatu, satu snapshot kelihatan. Tapi kalau kita misalnya perjalanan dari Jakarta ke Semarang, kita mau ngambil satu foto sulit. Ya, jadi harusnya ngambil video atau ngambil 4 foto. Dari 4 foto itu kita lihat bahwa kita tetap menuju ke arah timur atau tidak. Jadi kalau kita dari 4 foto kelihatan trennya ke arah timur, ya kita artinya sedang berhasil menuju kepada keserupaan dengan Yesus.
Jadi seringkali kita demi mengukur mudahnya, jadi program is okay, tapi jangan hanya program saja. Ya, harus disertai dengan perjalanan peneladanan. Dalam pemuritan, tidak bisa langsung ukur satu titik. Nah, kalau kita ngukur pemuritannya Yesus ke Petrus cuma satu titik, pas dia menyangkal Yesus, ya gagal Tuhan Yesus. Ya, tapi kemudian ada beberapa titik setelah dia tua dan segala macam, kita lihat, wah Yesus sangat berhasil. Pernah jatuh sekali pas dia menyangkali, tapi naik lagi setelah itu dan seterusnya. Jadi dalam mengukur pemuritan, kita lihat trennya, tidak hanya satu snapshot. Kadang-kadang kita lihat satu titik, kita definisikan, oh gagal, oh berhasil. Dalam pemuritan perlu tren untuk mengukurnya. Ya. Tapi yang jelas bahwa sama dengan teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah tugas nomor satu seorang pemimpin itu adalah bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, kita menjadi penghambat orang di bawah kita. Jadi Maxwell berkata, either you grow or you move aside. Kita bertumbuh atau minggir. Ya, sama dengan memuridkan, kita harus terus bertumbuh. Orang di dunia pendidikan berkata, cara terbaik untuk belajar itu mengajar. Ya, jadi sementara kita ngajar orang lain, kita belajar hal baru. Kita lihat orang-orang sekitar kita, apakah mereka masih learning apa tidak, masih belajar apa tidak. Begitu orang berhenti belajar, ya, artinya dia tidak berusaha menjadi lebih seperti Kristus lagi, maka itu keadaan gawat darurat kalau menurut saya. Walaupun dia mungkin masih ke gereja, masih ikut sel komsel, tapi kalau dia tidak belajar lagi, tidak ada semangat untuk jadi lebih seperti Yesus, maka itu dalam keadaan bahaya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana ukuran yang berhasil, menurut saya sejauh trennya, kita lihat trennya, kita ambil 2-3 titik seseorang, dia ke arah yang lebih baik, ya, ke arah ada pembelajaran. Ya. Saya mimpin kelompok juga, saya minta mereka untuk nanya ke istri mereka, ke suami mereka, ke anak mereka. Ya, setelah ikut Bible study saya 3 minggu, berubah enggak? Karena belajar selalu merubah hidup kita. Ya, kalau kita enggak berubah, ya sia-sia buang waktu ikut ini. Jadi saya selalu ingin orang yang ikut Bible study dan kelompok studi Alkitab saya untuk ngecek ke istrinya, ke suaminya, ke anaknya, ke temannya, ya, apakah ada perubahan dalam hidupnya. Baik. Iya, luar biasa. Ini banyak pertanyaan seperti ini memang Pak Bambang mengenai karena banyak sekali paradigmanya adalah pemuridan it's only a program and not the process. Dan ternyata tadi penjelasannya sangat baik, bukan kita anti program, tentu program diperlukan, tetapi fokusnya adalah terjadinya pertumbuhan, baik sekali. Dan ada beberapa kata-kata kunci dari jawaban Pak Bambang tadi itu adalah bertumbuh, ya. Dan cara terbaik memuridkan adalah ini sangat menarik, mengajar dan belajar. Baik si pemuridnya juga belajar dan si pemuridnya juga harus melihat apakah mentinya ini yang sedang dia muridkan ini juga mengalami nggak pertumbuhan di dalam proses belajarnya. Dan apabila ternyata dia tidak mengalami pertumbuhan, sebenarnya adalah suatu, kalau saya boleh pakai kalimat ini Pak Bambang, si mentornya ini, si pengajarnya ini harus segera melihat apakah metodenya perlu dirubah sehingga titik-titik pertumbuhannya dicapai kembali. Begitu ya Pak Bambang. Ini sangat menarik. Karena biasanya orang bertanya seperti banyak di chat ini, programnya apa, kurikulumnya apa, dan yang lain-lain. Padahal kita diberikan suatu gambaran besar, kita harus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Ini adalah sangat baik sekali. Nah, Pak Bambang, 2 lagi saja pertanyaan. Yang kedua adalah, sementara ini kita lihat banyak mungkin gembala atau sebagian besar dari kita mengatakan bahwa proses pemuridan sebenarnya cukup kalau dilakukan mengajar dari atas mimbar saja. Jadi mimbar hari Minggu atau mungkin kebaktian tengah minggu, ya, diberikan firman-firman Tuhan dan yang lain-lain. That is sufficient untuk dikatakan sebagai pemuridan. Nggak perlu 1 lawan 1 atau mungkin dalam kelompok kecil 1 orang mengembalakan 3 atau 5. Dari mimbar saja sudah cukup. Bagaimana pendapat Pak Bambang akan hal ini? Makasih Pak Kris. Saya ingin menggarisbawahi sekali lagi, saya tidak anti program, tidak anti kurikulum. Program diperlukan, kurikulum diperlukan, tapi jangan hanya itu. Fokusnya harus kepada peneladanan hidup, ya, perjalanan hidup bersama-sama, jangan hanya berjalan sendiri. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua ini,
eh, saya ingin menyampaikan. Jadi dalam hidup kita ini ada beberapa indera, ya. Kita belajar lewat indera-indera kita. Nah, salah satu indera kita yang sering kita pakai adalah telinga ini. Jadi kalau kita dengar orang ngajar di kelas, ngajar khotbah di mimbar, biasanya dia masuk lewat telinga ini. Mata kita tidak terlalu bekerja, karena kita ngelihatnya ya cuman itu aja di mimbar. Tapi telinga kita menampung semua informasi. Dan semua informasi yang kita terima itu, dia mengendap di belakang, di otak, di belakang kepala kita di sini. Ya. Dan kemudian, dia bisa lama sekali di sana. Bertahun-tahun atau puluhan tahun tetap di sana. Ya. Saya pernah dulu naik pesawat yang paling panjang, paling jauh dulu sebelum zaman COVID, ada pesawat yang langsung dari Singapura sampai New York di Amerika Serikat, 18,5 jam di atas udara terus. Orang bilang itu paling lama katanya. Cuman sesungguhnya perjalanan yang paling lama itu bukan Singapura ke New York, tapi dari kepala sini sampai ke hati. Ya. Apa yang masuk di telinga seringkali berhenti di kepala, tidak merubah tingkah laku. Orang puluhan tahun ke gereja, dengar khotbah tiap minggu, hidupnya tidak berubah ya banyak. Ya. Masih tidak jadi saksi di dunia, masih tidak taat firman Tuhan dan segala macam. Jadi kalau kita mau sebagai pendidik, ya kita pendeta juga pendidik. Tujuan pendidik apa? Transformasi. Seperti Efesus 4 ayat 13, 11 sampai 13. Tujuan pendidik adalah transformasi, ingin melihat yang dikhotbahi berubah. Semakin banyak indera mereka yang kita pakai, semakin besar kans untuk sukses. Kalau kita cuma pakai telinga, kansnya sukses mungkin cuma 10% untuk merubah hidupnya. Ya. Tapi kalau kita pakai telinga dan pakai mata, kita kasih tahu caranya kita mengalahkan cobaan ini bagaimana, kalau menghadapi persoalan bagaimana, kalau kita tertekan menghadapinya bagaimana. Mereka tidak hanya pakai telinga, tapi juga pakai mata, lihat peneladanan hidup kita, maka kansnya akan meningkat jadi mungkin 40%. Kemudian kalau kita misalnya tidak hanya pakai telinga dan pakai mata, tapi izinkan mereka ngalami sendiri, kamu coba nolongi orang lain, mempraktekkan sendiri nolongin orang lain, maka kansnya jadi 70% untuk berhasil. Nah, kalau kita mengandalkan hanya mimbar hari Minggu atau hari Rabu malam tengah minggu, maka kans kita berhasil untuk merubah hidup orang, menurut teori pendidikan mungkin cuma 5-10%. Kita pakai mata dan telinga, peneladanan dan telinga mungkin 40%. Diajar sambil kelompok kecil 40%. Tapi kalau mendengarkan, melihat peneladanan, tapi juga diberi tanggung jawab untuk memuridkan orang lain, maka kemungkinan untuk merubah hidupnya mungkin 70-80%. Jadi terserah kita. Jadi ini diketahui oleh orang-orang pendidikan semua. Cara merubah orang harus gunakan sebanyak mungkin indera mereka. Saya kira itu jawaban saya, Pak Kris. Wow, terima kasih Pak Bambang. Sungguh suatu angle yang luar biasa. Seringkali kita tuh pikir bahwa telinga saja sudah cukup, tapi tadi kalimat itu jarak yang terjauh di dunia itu bukan Singapura, New York, tapi dari kepala ini turun ke hati dan keluar juga dalam tindakan ya Pak Bambang ya. Luar biasa. Baik, pertanyaan terakhir Pak Bambang, karena ini cukup banyak juga yang bertanya adalah, mungkin baiknya gini aja Pak Bambang, apa tips-tips dari Pak Bambang supaya kita sebagai orang Kristen bisa memuridkan orang-orang di luar gereja, orang-orang non gereja. Saya pakai bahasa ini aja ya Pak Bambang ya. Banyak pertanyaan bagaimana kita bisa mulai memuridkan orang-orang di luar gereja atau non bergereja. Silakan Pak Bambang. Iya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi dalam pergumulan saya banyak kali orang memisahkan penginjilan dari pemuridan. Nah, menurut saya ini tidak menolong gereja. Karena banyak kali orang pikir yang penting
sudah diinjili, kalau nanti malam mati masuk surga sudah selesai. Kalau pemuritan amanat agung itu tujuannya sekedar untuk mengisi kekosongan di surga, ya kenapa enggak setelah penginjilan orangnya diangkati semua supaya enggak bisa jatuh lagi. Ya. Tetapi tujuan dari pemuritan seperti dikatakan di dalam Kisah pasal 1 adalah pemerintahan Kristus di atas bumi. Kerajaan Allah turun ke atas bumi. Waktu Yesus diminta untuk ajari kami berdoa, yang dia doakan apa? Datanglah kerajaanmu. Pada saat dia mau disalib, ditanya Pilatus, jadi engkau raja? Yesus bilang dalam Yohanes 18 ayat 37-38, untuk itulah aku datang, untuk itulah aku lahir di dunia ini, untuk jadi raja. Jadi pemuritan bukan sekedar untuk mengisi kekosongan bangku surga, tetapi untuk menghadirkan kerajaan Allah di atas bumi ini. Ya. Nah, kita melihat bahwa selama ini ada penelitian satu di Inggris, dikerjakan oleh orang namanya Single Word. Dia meneliti sebagian besar orang yang dari agama lain, kepercayaan lain, yang kemudian bertobat menerima Tuhan Yesus, biasanya menurut mereka, rata-rata sudah pernah mengalami kebaikan dari orang-orang Kristen antara 5-7 kali sebelum mereka memutuskan terima Tuhan Yesus. Nah, ini riset di Inggris. Ya. Jadi semua orang atau sebagian besar orang yang terima Tuhan Yesus pernah mengalami kebaikan. Dia sudah lihat sinar kerajaan Allah di hatinya orang Kristen 5-7 kali sebelum akhirnya dia memutuskan. Tidak semua orang, tapi rata-rata begitu. Nah, buat saya pemuritan dimulai jauh sebelum penginjilan. Waktu kita bawa orang yang jauh dari Tuhan, dibawa mendekat pada Tuhan. Saya ajari anak-anak remaja untuk ngajak teman-temannya yang belum bertobat. Bantuin bikin PR-nya, kemudian sambil bantuin bikin matematika sembayang dulu. Orang nanya kenapa sembayang, dijelaskan siapa Tuhan yang akan nolong kita dan segala macam. Ya, mereka lihat hidup kita dan terinspirasi pengen jadi seperti kita. Jadi memuridkan itu satu proses yang dimulai di luar sana, di luar gereja. Orang-orang di kantor, di sekolah, di masyarakat. Mereka lihat terangnya orang Kristen, kemudian ingin jadi seperti kita, ditolong oleh orang Kristen, terinspirasi jadi seperti kita. Itu proses sudah terjadi. Waktu Petrus diundang oleh Yesus, dia bukan orang percaya. Ya, waktu Yesus bilang, ikutlah aku. Dia bilang, Tuhan, jauh daripadaku, aku orang berdosa. Along the way, setelah dia ikut Tuhan Yesus, dia lihat, wah, siapa orang ini? Ngajarnya powerful. Ya, hidupnya luar biasa. Aku pengen jadi seperti dia. Jadi seringkali dulu ini proses ini terjadi zamannya Charles Finney. Dia orang pertama yang mengadakan altar call. Seakan-akan men-summarize semua proses menjadi satu keputusan mengikut Yesus. Itu penting dan harus terjadi. Tapi pemuritan adalah journey sampai orang terus bertumbuh ke arah Kristus. Saya kira itu kalau saya harap cukup jelas jawaban saya. Pak Bambang seperti biasa sangat inspirasional. Banyak di chat mengatakan thank you atas sesi yang luar biasa ini. Dan pertanyaan yang terakhir tadi bahwa bagaimana kita memulai pemuridan terhadap orang-orang yang di luar gereja atau non-gereja, sebenarnya adalah bahwa orang percaya harus bertindak sebagai murid, sebagai Kristus. Ya kan tadi dikatakan 5-7 kali orang merasakan kebaikan murid Kristus, sehingga orang ini akhirnya pengen tahu jadi murid tuh gimana, sebenarnya kan begitu. So start pointnya adalah bagaimana kita mulai berkata-kata kepada orang non gereja adalah kita menjadi seperti Kristus dimanapun Tuhan utus kita. Luar biasa. Thank you untuk sesi yang luar biasa ini Pak Bambang Budianto. Beberapa poin yang saya highlight di sini bahwa pemuridan itu adalah hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak boleh berjalan sendiri, dan yang sangat luar biasa adalah bahwa approach kita terhadap pemuridan itu haruslah menyeluruh, all senses harus digunakan. Karena semakin banyak input yang diterima, semakin orang bisa bertumbuh ke arah murid, ya. Dan goalnya tentu adalah keserupaan dengan gambar Kristus. Dan yang saya mau highlight juga untuk terutama ini pesan yang pasti banyak gembala suka mendengarnya. Semakin menjalankan pemuridan, maka jemaatnya juga semakin bertumbuh. Semakin menjalankan pemuridan, maka anak-anak mudanya juga semakin bertumbuh.
Dalam satu sesi ini saja sudah menjawab begitu banyak jawaban yang dicari oleh banyak orang Kristen dan pemimpin Kristen hari-hari ini.